dalam Perjanjian Lama. Hosea pasal 4 ayat 12. Hosea pasal 4 ayat 12. Umatku bertanya kepada pohonnya, dan tongkatnya akan memberitahu kepadanya. Sebab roh perzinahan menyesatkan mereka. Saya ulang, sebab roh perzinahan menyesatkan mereka. Dan mereka berzinah meninggalkan Allah mereka. Saya ulang, sebab roh perzinahan menyesatkan mereka. Jadi manusia ketika berzinah itu bukan masalah, bukan hanya berbicara, bukan hanya masalah manusianya itu sendiri, tetapi ada roh di baliknya, ya. Ini peperangan rohani. Suami istri yang sedang bermasalah, sedang cekcok, sedang mulai ada tanda-tanda tidak setia, mulai ada tanda-tanda perselingkuhan, mulai ada tanda-tanda tertarik dengan wanita lain atau pria lain, ya. Jangan dihadapi dengan kedagingan, marah-marah, pertengkaran, kekerasan dalam rumah tangga. Hati-hati, itu nanti tambah runyam, tambah rumit. Doa sungguh-sungguh. Roh Tuhan yang di dalam kita lebih besar daripada roh apapun dalam dunia. Koreksi diri, suami istri, ya. Mungkin kurang perhatian, mungkin kurang saling percaya, ya. Mungkin kurang komunikasi. Mungkin lupa pacaran. Jangan cuma pacaran ketika sebelum menikah, tapi terus pacaran setelah menikah. Terus adakan waktu berdua setelah menikah. Jangan cuma persiapannya luar biasa sebelum menikah, untuk pesta 1 jam, 2 jam, setengah hari, 1 hari. Tapi kita harus terus mempersiapkan diri, memperbaiki diri untuk setiap hari dalam pernikahan ini, mempertahankan pernikahan. Masa untuk pesta 1 jam, 2 jam, setengah hari kita berjuang luar biasa, mempersiapkan seminggu, sebulan, setahun, tapi untuk mempertahankan pernikahan kita tidak mau berusaha sungguh-sungguh. Jangan ya, kita mau berusaha sungguh-sungguh, memperbaiki sungguh-sungguh, memperhatikan sungguh-sungguh, merawat sungguh-sungguh, menyiram sungguh-sungguh seperti tanaman, ya. Diperbaiki, diservis seperti kendaraan kita. Itu pernikahan harus kita lakukan seperti itu juga, ya. Kucing, anjing aja perlu dirawat kok, apalagi pasangan kita, apalagi manusia. Tanaman tidak dirawat mati, kering. Binatang piaraan tidak dipelihara, tidak dibersihkan, nanti kudisen kurapan. Manusia juga perlu dirawat, diperhatikan, dikasihi, dicintai. Roh perzinahan menyesatkan mereka. Jadi jangan main-main dengan dosa perzinahan, ya. Bisa tersesat, bisa membuat kita menderita, bisa membuat kita masuk dalam ruang kegelapan, kehidupan yang penuh dengan kegelapan. Dan mereka berzina meninggalkan Allah mereka. Ini ada hubungannya dengan berzina, itu ada hubungannya dengan manusia dan Tuhan, ada hubungannya dengan manusia dengan Tuhan. Tidak hanya dengan manusia dan sesamanya, tidak hanya dengan suami istri, tidak hanya dengan manusia dan pasangan hidupnya, tapi berhubungan, berkaitan dengan manusia dan Tuhan yang menciptakannya. Berbuat berzina bisa membuat kita meninggalkan Allah.
menyembah roh lain, menyembah setan, menyembah iblis. Kita tahu Hosea, kitab Hosea ditulis oleh Nabi Hosea. Sama-sama katakan Nabi Hosea. Nabi Hosea artinya Tuhan penyelamatku. Artinya mirip dengan Yosua dan Yesus Kristus mirip. Nabi Hosea diutus Tuhan menegur bangsa Israel. Bangsa Israel, bangsa umat pilihan Tuhan, ya, terkenal dengan jenius. Bangga sebagai seorang Hosea, Nabi Hosea, bangga. Oh, enggak gampang. Enggak semua orang menjadi nabi. Ini pilihan Tuhan, pilihan khusus Tuhan, panggilan khusus Tuhan. Enggak serta-merta langsung jadi nabi. Enggak serta-merta ayahnya nabi jadi nabi. Seperti saya, papa saya gembala, langsung jadi gembala. Itu pun aja enggak langsung, perlu ada proses, perlu ada pertimbangan, pemikiran, ada rapat, ya, majelis pusat dan majelis gereja lokal. Apalagi nabi, enggak semudah itu. Kalau imam masih turun-temurun, kakeknya imam, papanya imam, anaknya imam bisa turun-temurun. Raja bisa turun-temurun, nabi tidak. Panggilan khusus, pilihan khusus Tuhan. Wah, bangga. Tapi kita kalau membaca Hosea, tadi malam saya berusaha membaca pasal 1 sampai 14 ini 2 kali. Kita menemukan Nabi Hosea diperintahkan Tuhan untuk menikahi, untuk mengawini perempuan pelacur. Maaf kaum wanita, saya tidak merendahkan kaum perempuan pelacur. Terus terang, pelacur. Yang berdosa bukan hanya perempuan pelacur saja. Yang berdosa pasti ada pria yang membuat perempuan jadi pelacur. Bangga pilihan Tuhan, dipanggil Tuhan jadi nabi, tapi Tuhan perintahkan, Tuhan suruh mengawini perempuan pelacur. Untuk menggambarkan, untuk mengingatkan, untuk supaya tahu bangsa Israel, hubungan bangsa Israel dengan Tuhan itu seperti ini. Tuhan mengasihi, Tuhan memilih bangsa Israel. Tuhan seperti suami, bangsa Israel seperti istri. Bangsa Israel jadi pelacur, tidak sungguh-sungguh setia menyembah Tuhan Allah, tapi menyembah ilah lain, menyembah Baal. Ada roh perjinahan, bukan Roh Kudus. Bukan kasih setia, tapi penyelewengan, berkhianat, mengingkari janji, tidak menepati janji, tidak menghargai komitmen perjanjian. Pernikahan, perkawinan itu kan perjanjian. Di hadapan para saksi, tertulis, ada tanda, ada sejarah yang menulis. Bukan sekedar janjian, yuk kita ketemuan ya, janjian. Kemana yuk? Ke mall mana? Ke TP, ke GM, ke Pakuwon, janjian yuk. Jemput aku ya nanti ya, di depan perumahan townhouse, depan pasar ya. Bukan sekedar janjian gitu, tapi perjanjian. Covenant, bukan appointment.
kita membaca pasal 2 ayat 17. Hosea 2 ayat 17 dan 18. Aku akan mengikat perjanjian. Katakan sama-sama, mengikat perjanjian. Mengikat perjanjian. Ya, komitmen dua pihak. Ini menjadi peringatan buat kita yang sudah menikah maupun yang akan menikah. Ya, jangan sampai kita berpegang, berpatokan pada cinta, perasaan cinta. Bahaya. Karena berapa banyak pasangan-pasangan yang berkata, aku sudah tidak ada cinta lagi, aku sudah tidak ada gerengnya, tidak ada dak-dik-duknya, tidak ada deg-deg pasnya, tidak ada. Sudah hambar, tawar. Ya, buat apa dipertahankan? Sudah tidak ada cinta. Jangan. Pegangan kita, patokan kita, dasar pernikahan kita bukan rasa cinta. Rasa cinta itu bisa naik turun. Tapi harus berpegang, berpatokan, dasarnya harus pada perjanjian. Pegang komitmen. Bagimu pada waktu itu, dengan binatang-binatang di padang, dan dengan burung-burung di udara, dan binatang-binatang melata di muka bumi, aku akan meniadakan busur panah, pedang dan alat perang dari negeri, dan akan membuat engkau berbaring dengan tentram. Ayat 18, aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Coba perhatikan sama-sama ayat 18. Kita baca bersama-sama. Aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya. Menikah untuk selama-lamanya. Aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Ini yang harus ada dalam pernikahan, dalam rumah tangga, dalam keluarga Kristen. Keadilan, kebenaran, kasih setia, kasih sayang. Ini harus ada. Katakan sama-sama, harus. Ranjang puluhan juta tidak ada, tidak apa-apa. Tidak punya sepeda motor NMAX, tidak apa-apa. Tidak punya mobil Mercy, tidak apa-apa. Tidak punya rumah di Switzerland, tidak apa-apa. Tidak punya rumah 1M, tidak apa-apa. Tinggal di satu kamar kos, tidak apa-apa. Naik sepeda ontel, tidak apa-apa. Boleh. Makan nasi sama kerupuk, nasi sama sambal, nasi sama tahu tempe, enggak apa-apa, boleh. Yang harus ada dalam pernikahan, keadilan, kebenaran, kasih setia. Bagaimana aku bisa mengasihi, Pak Pendeta? Sudah tidak ada kasih, tidak ada cinta. Tidak mungkin. Kalau Tuhan perintahkan mengasihi, saling mengampuni, pasti Tuhan beri itu benih itu. Kasih itu perintah, lakukan. Jangan dipikir-pikir, jangan ditimbang-timbang. Lalu diputuskan, aku tidak punya kasih, aku tidak bisa mengasihi. Tidak mungkin. Belum bicara mengasihi musuh, yang membunuh, yang merampok, belum. Masih mengasihi, mengampuni pasangan loh. Masih bicara mengasihi, mengampuni keluarga loh. Waduh, serem loh, serem. Ini bukan bicara dosa, kesalahan bangsa lain yang tidak kenal Tuhan loh, bukan. Ini dosa umat Tuhan sendiri. Bisa-bisa dosa orang-orang Kristen sendiri. Dosa ini tidak pandang bulu, jemaat yang dikasihi Tuhan. Tua muda, jemaat pendeta, tidak peduli.
Dari raja sampai rakyat jelata, semua dosa perzinahan ini. Hosea 5 ayat 7. Sabar ya jemaat yang isi Tuhan. Waduh Pak Pendeta Rek, pagi-pagi 6:30 ibadah pertama sudah bicara soal dosa. Jemaat yang isi Tuhan, dosa perzinahan ini meruntuhkan, menghancurkan sebuah kerajaan. Menghancurkan, meruntuhkan banyak kerajaan. Dosa perzinahan ini menghancurkan, meruntuhkan keluarga-keluarga. Bisnis-bisnis, pekerjaan-pekerjaan, pelayanan-pelayanan dihancurkan oleh dosa perzinahan ini. Kekayaan yang banyak bisa belis habis dalam sekejap. Tadi malam saya membaca di jawaban.com masalah dosa perzinahan, masalah iklan juga, promosi kondom, ya. Pakai kondom aman, seks aman, pakai kondom, seks bebas nggak apa-apa. Dusta, omong kosong, bohong besar. Saya ulang lagi, virus sebelum ada virus corona, virus dari dosa karena dosa seks itu tembus meskipun pakai kondom. Sekali lagi, dosa perzinahan jangan dipikir-pikir, jangan dipertimbangkan. Putuskan, tidak. Hosea 5 ayat 7. Mereka telah berkhianat terhadap Tuhan. Berkhianat, sama-sama katakan berkhianat. Pandang bulu. Raja berbuat zina, pengkhianat. Pendeta berbuat zina, pengkhianat. Tidak pegang komitmen, melupakan perjanjian. Berkhianat terhadap Tuhan, sebab mereka telah memperanakan anak-anak yang tidak sah. Sekarang, perhatikan akibatnya. Pembinasa akan memakan habis mereka dan ladang mereka. Wow, kita nggak mau kan dimakan habis kita dan ladang kita, kita dan pelayanan kita, kita dan pekerjaan kita. Menghancurkan pribadi, menghancurkan hubungan keluarga, maupun menghancurkan kesehatan kita, bukan? Ada berapa banyak penyakit kulit, ada berapa banyak penyakit kelamin gara-gara tidak setia sama pasangan. Kemarin saya mendengarkan kesaksian seorang bapak berkata kepada bapak pendeta, mengaku dosa. Pak pendeta, saya kena herpes 2, kena penyakit kelamin. Ini kalau saya berhubungan sama istri saya pasti akan kena penyakit juga. Dan kalau istri saya hamil, nanti anak saya juga akan kena penyakit juga. Bisa cacat dan lain sebagainya. Dan tidak ada obatnya. Entah hari ini ada obatnya atau enggak. Kuasa pengakuan, kuasa pertobatan, kuasa mau meninggalkan dosa, kuasa pertobatan. Tuhan sanggup memulihkan ya. Oh sembuh loh. Punya anak loh. Anaknya lucu. Kalau ibadah sebelum corona ya. Ujian penyembahan. Wah anaknya tuh nari-nari loh. Wow anak mujizat. Anak dari hasil pemulihan. Hasil pertobatan orang tua. Tuhan, istri masih menerima, masih mengampuni,
mendukung, menguatkan, berdoa untuk suami. Istri-istri, bagaimana kalau melihat suami berselingkuh, tidak setia, bagaimana? Pak Pendeta, ceraikan saya, gitu. Ditolong suami. Bagaimanapun dia suamiku, dia kepalaku. Bukan hanya dia yang bersalah, bukan hanya dia yang berdosa. Aku ikut andil dalam dosa, dalam salah. Mungkin aku kurang melayani, mungkin aku kurang tunduk, mungkin aku kurang hormat sama suamiku. Itu. Kalau ada masalah koreksi, kalau ada masalah datang kepada Tuhan. Ayo jemaat yang dikasih Tuhan, kita mempraktekkan Tuhan Maha Kuasa. Jangan cuma nyanyi, jangan cuma hanya diucapkan dalam doa-doa kita. Tapi kita percayai, kita hidupi apa yang kita katakan. Tuhan Maha Kuasa. Tuhan penyembuh segala sakit penyakit, katakan amin. Tuhan sanggup membangkitkan orang mati. Wah, saya kaget. Pernyataan Pak Pendeta Dr. Timotius Arifin mengatakan, baru kali ini saya dengar ya. Kok 3 hari mati? Bertahun-tahun mati, ribuan tahun mati, Tuhan bisa bangkitkan kok. Meskipun tubuhnya sudah hancur kemana-mana. Mungkin hancur lenyap di tengah lautan atau kena ledakan bom. Loh, Tuhan sanggup kok. Loh, dari tidak ada sampai ada loh, Tuhan sanggup kok. Jemaat, masalah apa yang besar, yang berat yang kita hadapi hari ini? Tuhan sanggup. Yesus sanggup, katakan amin. Boleh, Yesus sanggup. Terakhir ya, Hosea 7 ayat 13. Sebagian orang mengecilkan dosa ini. Pakai nama Tuhan lagi. Loh, Pak Pendeta ini sesat ini. Loh, Tuhan lo senang, anak-anaknya senang. Loh, saya senang kok sama dia. Masa enggak boleh selingkuh, enggak boleh berzina? Aku senang loh. Yang penting aku senang loh. Yang nanggung aku sendiri. Uang-uangku sendiri, tubuh-tubuhku sendiri. Loh, jangan ngomong begitu. Yang kena akibatnya bukan diri sendiri, yang nanggung bukan diri sendiri. Banyak orang ikut menanggung, banyak orang terkena dampaknya, akibatnya. Bahkan diri sendiri bisa bermasalah dengan Tuhan. Hosea 7 ayat 13. Celakalah mereka, sebab mereka melarikan diri daripadaku. Katakan sama-sama, melarikan diri. Ini loh akibatnya dosa perzinahan. Mundur sedikit. Gelap itu kan tidak suka terang. Gelap kan bermusuhan dengan terang. Gelap kan tidak bisa bersatu dengan terang. Gelap itu benci dengan terang. Bisa dicampur adukkan dosa dengan kekudusan, dosa dengan kebenaran. Tidak bisa dicampur adukkan, tidak bisa disatukan. Tidak bisa. Sabtu benar, Senin sampai Sabtu, Minggu benar, Senin sampai Sabtu dosa. Minggu kudus, Senin sampai Sabtu kudus. Tidak bisa terus begitu loh. Minggu malaikat, seperti malaikat. Senin sampai Sabtu kayak setan. Tidak bisa loh. Pilih salah satu. Binasalah mereka. Sebab mereka memberontak terhadap aku loh. Ini loh, dosa perzinahan. Meninggalkan Tuhan, melarikan diri dari Tuhan, memberontak, berkhianat. Dosa satu tidak cuma satu loh Bapak Ibu, akan tumbuh, akan berkembang 2, 4, 8. Putuskan.
tanggalkan dosa yang merintangi kehidupan kita, yang membuat kita sulit untuk berlari pada tujuan, yang mengganggu kita untuk lari pada garis finish. Yang mengganggu kehidupan kita bukan miskin. Miskin Tuhan bisa sanggup membuat kita kaya. Bukan kebodohan kita, aku cuma lulusan TK Pak Pendeta. Loh, yang penting mau belajar, Tuhan sumber hikmat. Bukan itu penghalang. Aku dari desa Pak Pendeta, bukan itu penghalang. Tapi penghalang adalah dosa. Haleluya. Amin firman Tuhan. Kita sama-sama saat teduh sejenak merenungkan firman Tuhan. Berdoa. Hari ini kita yang merasa, Tuhan, aduh hambar aku, tawar. Doa kayak gak ada rasa apa-apa, gak ada rasa hadirat Tuhan. Mentok pendal sepertinya. Doaku mantul kembali sampai langit-langit balik ke diriku sendiri. Udah lama aku Pak Pendeta gak doa. Ya ke gereja cuma sungkan, masa gak ke gereja. Orang Kristen ya masa gak ke gereja. Apa kata orang, apa kata tetangga. Ya ke gereja lah. Formalitas. Orang beragama. Pagi ini kita yuk sama-sama berdoa. Tuhan, aku kembali membuka hati kami, kembali memperbarui komitmen kami Tuhan. Kami mengaku dosa. Kami tidak setia sama Tuhan. Ada ilah lain, ada berhala lain. Ada perkara-perkara lain, ada orang-orang lain yang membuat aku menomorduakan Tuhan. Ampun Tuhan. Ampun Tuhan, aku pemberontak. Aku pengkhianat. Aku pelacur Tuhan. Aku tidak setia, padahal Tuhan setia. Tuhan, terima kasih Engkau kembali mengingatkan kami. Engkau mengasihi kami orang-orang berdosa. Engkau membenci dosa, supaya kami meninggalkan dosa, menanggalkan dosa, mematikan dosa. Supaya kami bertobat, berbalik. Kami mau mengalami pemulihan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tidak mau mencobai Tuhan. Haleluya, kami mau terbuka di hadapan Tuhan. Engkau Allah yang Maha Tahu. Engkau ada juga di tempat tersembunyi. Kami tidak mau lagi menyembunyikan dosa kami. Kami mau setia sama Tuhan. Kami mau setia sama pasangan kami. Kami mau setia sama keluarga. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu memerdekakan kami. Kebenaran-Mu memerdekakan kami. Yesus Kristus memerdekakan kami Tuhan. Seluruh jemaat Tuhan penuh dengan kepenuhan Allah. Penuh dengan Roh Kudus. Setiap hari, tidak hanya hari Minggu Tuhan. Kami mau menyembah Tuhan tidak hanya hari Minggu. Kami mau menyembah Tuhan pagi, siang, sore, malam. Senin sampai Minggu. Januari sampai Desember. Seumur hidup kami. Masa depan kami di tangan Tuhan. Masa depan yang penuh dengan pengharapan. Kami bisa, kami kuat. Kami bersama Tuhan. Kami sanggup melewati badai kehidupan ini bersama Tuhan. Ada potensi Allah dalam diri kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Kami sama-sama angkat tangan di hadirat Tuhan. Tanda kami berserah, pasrah sama Tuhan. Apa kata firman Tuhan? Kami berkata iya. Kami berkata siap lakukan Tuhan. Terima kasih, kami mau bertobat dari dosa perzinahan, dosa perselingkuhan, dosa masturbasi, dosa suka nonton video porno,
dosa pornografi, dosa-dosa penyimpangan seks, lesbian maupun homoseksual. Kami mau mengakui di hadapan Tuhan. Kami mau putuskan, kami mau bertobat. Terima kasih Tuhan. Kuasa kematian dan kebangkitan Yesus Kristus ada di dalam diri kami. Segala dosa kami sudah Tuhan tanggung di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau menjamin kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya, terima kasih. Kami sebentar akan berpisah satu dengan yang lain. Kembali ke tempat kami masing-masing dengan percaya perlindungan penyertaan Tuhan sempurna. Anugerah Tuhan melimpah seumur hidup kami. Terima kasih, kami berdoa, percaya, bersyukur. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi.